Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pengurus dengan seluruh jamaah yang saya hormati, syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sekarang kita dialog interaktif dalam masuk proposal ke meja redaksi supaya ada yang diwawancarai. Insyaallah sebentar lagi kita wawancara. Sebelum itu kita coba dulu menerjemah ayat-ayat yang terlanjur itu. Tanpa bacakan per kalimat, nanti Bapak Ibu terjemahkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab tidak ada ragu padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan gaib. Wa yuqimuna shalah. Dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, kepada engkau, boleh kamunya satu orang, samanya jadi engkau. Wa ma unzila min qablik. Dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat mereka yakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat mereka yakin. Jadi nanti itu yuqinun, yuqminun, yuqimuna, yuqminuna, yuqimun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang kafir sama saja atas mereka. A'anzartahum. Apakah engkau memberikan kepada mereka? Am lam tunzirhum. Atau tidak memberikan kepada mereka. La yu'minun. Tidaklah mereka beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Menutup Allah atas diri mereka. Wa ala sam'ihim. Dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim bisyawah. Dan atas penglihatan mereka ada kesilakan. Wa lahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Yukhadi'una wa minan nasi may yaqul. Dan sebagian manusia ada yang berkata, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Dan dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Ini coba cie-cie berkata itu nanti ada kekhawatiran di dalam mau baca apa sih artinya apa dia, tapi yang berarti itu tidak tahu apa yang jadi. Jadi betul-betul kata-kata itu yang diartikan, betul-betul kata-kata itu berurut. Jadi bukan apa artinya, tapi arti perkataannya apa.
Kalau arti perkataannya hafal di ayat ma saja sebetulnya bisa diartikan. Tapi kalau artinya hafal per ayat, di budaya lain tidak bisa dipakai. Nah, ini allazina Orang-orang yang qabli. Nah, yukinun mereka yakin, ulaika. mereka itulah Ya. Mereka itu boleh di yang keduanya berkaitan. Ya. Ya. Khotama. menutup. Apa itu? Nah, kalau ditanya itu harus perkataan, arti perkataan berarti khotama berarti dia menutup itu kalau yang perkataan itu seperti itu. Sam'i, absori, Penglihatan, ulubu, hati, hati. Yang mana yang mereka? Nah, iya, itu hati. Iya, tapi tadi jawab mereka yang mana yang mereka? Him di situ ya. Fi qulubihim kan itu kan? Di him, di himnya itu yang mereka. Jadi himhum itu mereka. Yukhadi'una ampusa yashkuruna. Kalau ada P itu biko mudah itu. Jadi yang mengamalkan dari seluruh jamaah kita yang ingin terjemah di bermacam kelas yang tatap muka dan itu mengupayakan untuk satu juz itu betul-betul ada P. Satu juz itu. Jadi kalau ada P satu juz itu, itu kategori juznya itu mudah saja. Itu yang tadi ulang-ulang. Jadi agak diparek ke pinggang, agak di bawahnya makan, sesuaikan dengan baju. Itu baju mana? Yuk baju mana? Jadi itu ambil bukunya untuk mempercepat itu, sehingga ada potongan-potongan langsung ditandai. Kalau di buku terjemah itu kan diuraikan perkataannya. Nah ini itu tuh mau gabung si ayatnya dengan tulisan yang agak jelas, yang lebih besar. Jadi satu buku itu bisa nanti satu juz lebih satu buku itu. Jadi buat daftar isinya buku satu buku satu halaman segitu sampai sekian. Jadi memuat agak 8 buku atau 10 buku dari buku belajar itu masuk ke kepala jadi satu buku karena nyola ayatnya saja. Begitu kesulitan, celiak ke buku terjemah yang lain isi di mana tersangkunya diperbaiki, diaspal jalan itu supaya kancang larinya. Bahannya diambil dari buku belajar itu. Kalau itu bisa dibawanya ringan, cek buku, tapi isinya 10 buku belajar itu yang jadi cek buku. Dibawa buku itu dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jakarta, ke kampung dibawa ke kampung, baik Parade dibawa Parade. Ya di masa sembahyang awak, sudah sembahyang zikir baca atau baca dulu 5 kali sehari dia bacanya. Di mana? Apa? Iya. Ya, HP itu buat ya HP itu. Cuma nanti ketika diceliak di HP-nya lah lain, diceliak dari Quran perkataannya lah lain. Tidak bisa dia bukan lah lain loh pakainya. Nah, itu ya. Kemudian salah seorang dari jemaah kita, sesepuh kita yang ada jemaah minta diwawancarai, mewawancarai seketik saja dan silakan yang lain nanti mananya nanti praduga ditanya. Yaitunya ada suatu hal yang luar biasa dengan umur yang sudah sekian di atas 70 mungkin, tapi masih kuat olahraga, masih kuat pergi jalan-jalan,
masih buat kama-kamanya, dan sekarang menjadi pelatih dari berbagai ya. Kurangnya tidak asing lagi, yaitu Bapak Haji Yunat Kamsa. Silakan Pak. Silakan. Izin. Kalau ada dokter sekali benar. Iya kan? Di kolaborasi. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Haji. Nah, ini narasumber kita sekarang Bapak Haji Yunat Kamsa, SE. Oh belum Pak. Belum. Iya. Selamat datang di Bisikan Roma atau Masa Najwa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau aktif dalam berbagai hal, apakah di dalam sosial, di dalam bermacam kegiatan, baik jalan-jalan, baik barale, kunjungan-kunjungan. Beliau tetap aktif dengan usia yang seperti ini. Sekarang Pak Haji, usianya berapa sekarang? Insya Allah 78 tahun. 78. Jadi bonusnya sudah banyak, 78. Ya, 78 tahun. Sekarang olahraga, walaupun tidak jadi pemain utuh, tapi sudah banyak jadi pelatih, pengarah, dan pembina ya Pak Haji. Terima kasih Bapak. Kami sangat terkesan subuh pagi ini. Kami kira kami tidak menduga hal yang ini akan terjadi, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Iya. Jadi pada kita semua nanti mudah-mudahan atas bimbingan Bapak Ustaz kita bisa semua seperti ini. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan bertumbuh. Karena hidup ini kan masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Iya. Jadi tentang olahraga Bapak, itu memang olahraga kata Pak Dokter, olahraga jadi jiwa Pak. Iya. Mengolah jiwa. Itu dulu Pak. Terima kasih. Iya. Mengolah jiwa. Ada dua hal, olah jiwa dan olahraga. Ada orang raga saja yang diolah, tapi jiwanya tidak diolah. Nah, jadi untuk itu harus keduanya. Stres lebih banyak itu di ketidakmampuan mengolah jiwa. Untuk itu ada ilmunya, ilmu psikologi. Nah, Bapak Haji, sekarang jiwa dan raga. Sekarang raga saja dulu. Olahraga. Apa saja yang digeluti Pak Haji olahraganya? Terima kasih Pak Ustaz. Jadi kami dari kecil lahir di Tanjung Berulang, Sangkar, daerah perkampungan. Itu ada lapangan bola. Lapangan bola di sana ya. Jadi setiap pagi, setiap subuh, setiap waktu, ya seperti ngaji pagi subuh sudah ke lapangan jadi waktu ngaji di surau kita ada diajak sama teman-teman rekan-rekan yang lain. Dari situlah bertumbuhnya olahraga. Jadi kita pagi subuh udah ke lapangan bola, belajar dari sana, terus sampai SMP, SMA udah di bola kaki Bapak. Iya, Jadi udah masuk di PSPS. Nah, Sangka. Jadi di PSPS itu udah melawan PSP, dari itu berlanjut akhirnya terus Perang Panjang, kita masuk di Perang Panjang BRI. Ya, dari sana kita naik terus, naik dengan latihan untuk pertumbuhan sepak bola. Itu Pak. Ya. Masuk ke klub itu waktu SMA atau sudah bekerja? Sangat menarik Bapak. Ini pertanyaan Bapak memang itu tujuannya Pak. Jadi waktu SMA udah masuk di PSP. Di PSP kita kan begitu. Batu Sangkar bagus katanya. Batu Sangkar bagus PSPS. Udah itu kita masuk Perang Panjang di BRI.
tahun 70. 70 itu karena sudah berapanya kota dingin. Kalau nak mandi pagi di sana, Pak Kemal bilang, kami coba-coba nak mandi pagi di Barangpanjang, harus mandi di segar. Nah, itulah, jadi dari sana kita masuk di BRI, sudah kerja. Sudah itu kita juga bolanya lanjut Pak, dari PSPP Barangpanjang. Sudah itu tahun 74 kita ketemu tenis lapangan, Itu dulu Pak. Iya. Terima kasih, luar biasa. Belum. Jadi Bapak Haji memang dari kecil sudah terbawa arus untuk main bola, karena memang di zaman dulu itu kegiatan itu tidak ada kegiatan lain, pertanian, gembala, kemudian olahraga itu ada bola kaki, ada layang, terus sore dan layang segala macam. Jadi keadaan menggiring ke situ, situasi, kondisi menggiring ke situ, dan Pak Haji namu belum. Ya, ada orang kata buka keadaan situasinya, tapi seleronya hendak namu. Kira Pak Haji dengan keadaan yang mendukung itu seleronya namu belum, sehingga masuk ke dalam klub dipakai untuk pertanian. Kalau zaman dulu ada orang masuk kerja dulu, baru dia kemudian dia olahraga. Dan ada orang yang karena olahraganya lalu dapat kerja. Bapak Haji masuk yang mana? Begini Bapak, jadi karena hobi, karena kita itu apa yang disampaikan Pak Ustaz, kita sama orang tua itu dekat. Jadi disuruh bekerja dulu pagi itu. Jadi pagi bekerja, sudah itu lulus ke sawah ladang, punya ternak gitu. Jadi akhirnya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu, memang itu Pak, tujuan kita disuruh berjuang. Akhirnya kami sampai setelah di Barangpanjang, kami terus ke Sijunjung. Ya, Sijunjung itulah BRI tingkat nasional bola kaki. Bagaimana caranya? Nanti kami sampaikan. Jadi Pak Haji, di samping beliau olahragawan, beliau juga reporter dan juga moderator. Jadi berapa banyak kegiatan-kegiatan kita yang beliau ulas sehingga dimasukkan ke dalam YouTube. Ada gotong royongnya, ada olahraganya, ada paralelnya, itu beliau ulas, kemudian beliau masukkan ke video-video di grup-grup ya Pak Haji, karena beliau punya jiwa reporter. Iya. Hah? Apa? Ya senam. Iya. Sekarang itu olahraga saja tidak cukup. Kemudian juga dengan olah jiwa. Nah, kemudian banyak persoalan-persoalan mungkin di rumah tangga, mungkin di masyarakat, mungkin di organisasi-organisasi yang kadang membuat pusing kepala, membuat hati tidak tenang. Datang persoalan-persoalan sebetulnya itu membuat kita gelisah. Kalau bagaimana Pak Haji menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Kalau ada agak satu contoh sehingga itu Bapak Haji enjoy saja dengan masalah itu, tapi masalah itu tidak selesai. Silakan. Terima kasih Bapak. Jadi dengan olahraga, olah jiwa, kita ketemu dengan Bapak Sahur Wujud, ketemu dengan Pak Azwar Anas. Pas itu kongres PSSI itu di Jakarta, di Pondok Gede, kumpulan tokoh-tokoh olahraga sana. Kalian Pak Maladi orangnya kalem, ketemu Pak Soldin GP, ketemu tokoh-tokoh olahraga, bukan main. Pak Abdul Gapur waktu merendah dia Pak, bukan meninggi dia, bawah dia. Jadi jiwanya itu, jadi dengan olahraga Pak. Di Senayan itu final antara Bandung dengan PSMS, itu apa yang dibilang oleh Bapak, kejiwaan jiwa. Jadi rohani kita itu bersih, katanya harus dengan bermain. Bagaimana mempertahankan patriotnya. Jadi jiwa itu harus dengan patriot. Jadi rasa sepertinya Bapak itu Pak Anwar Abdullah itu tokoh hebat di bidang tenis dulu. Tapi sekarang dia kalah sama kita. Apalagi ibu kami ini
sering nih bawa aja nih telepon, ayo berangkat pagi itu misalnya. Jadi kedekatan ini jadinya Bapak. Dengan olahraga kita dekat, dengan semua kita dengan pengajian ini, apalagi dengan pengajian begini Pak, terasa silaturahminya. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Bapak Haji dengan olahraganya dan oleh jiwanya bertemu dengan Pak Zuranas, bertemu dengan Pak Sarulai Wujud, sehingga pergaulan jadi luas. Saya karena ceramah itu juga bertemu dengan pemain bola kaki, bertemu dengan mantan Bang BI, bertemu dengan mantan camat, bertemu dengan tukang las, bertemu dengan dokter, bertemu dengan bermacam hal. Nah, ini karena ceramah saya bertemu dengan banyak orang. Kalau dulu juga bertemu dengan bupati, bertemu dengan di kota semacam ada. Tapi sekarang kan bertemu dengan mantan apa ini karena ceramah. Bapak Haji, kemudian banyak nih pertanyaan yang sudah bermunculan. Ada mungkin yang apa rahasianya boleh Pak Haji? Bisa seperti itu. Walaupun rahasianya sebagian sudah disampaikan. Kalau ada, silakan sedikit saja. Pertanyaannya pendek supaya keterangannya banyak. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Haji. Pak juga pada akhirnya kita bisa ketemu di suasana seperti ini Pak Haji. Ya, beraktif. Jadi pertanyaannya gini Pak Haji, yang Pak Haji itu betul untuk mendapatkan kesehatan yang prima tadi, hiduplah jiwanya. Dan sejalan dengan itu tuh hidup badannya. Ya, kalau saya lihat Profesor Haji memang mengagumkan sekali, tinggi besar dan gagah. Ya gini Pak Haji, kalau seperti kita semua ini kan suasananya udah beda, nggak seperti yang dulu lagi. Fisiknya udah banyak nggak sesuai lagi untuk olahragawan. Tapi Pak Haji bisa bertahan. Nah itu kiatnya itu yang saya tanyakan. Dan selagi pula dengan kan kondisi seperti ini kan kadang-kadang susah juga. Kalau kita di rumah itu kan, kalau untuk pergi keluar itu, itu kan kadang-kadang banyak tanyanya, ke mana? Kan? Iya. Gitu. Kalau Pak Haji saya lihat itu nggak masalah. Curhat ya tuh. Itu bagaimana kiatnya kira-kira dengan kondisi seperti ini? Ya. Terima kasih. Intinya di usia seperti ini kok masih tagih yo deh. Banyak lagi si gue kan masih namu apa sebenarnya. Iya. Itu ya. Sudah benar. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ini menjurus ini ke RT, ke rumah tangga ini Pak. Jadi hubungan suami istri dengan anak-anak dan lingkungan itu Pak. Jadi Pak Ustaz mengarah ke sana. Jadi kami punya masa kecil, dewasa, sudah itu kami berkeluarga tahun 76-77. Itu Bapak Ibu. Jadi 76-77 meninggal istri yang pertama di ini. Ya, dia meninggal Pak. Jadi itu hubungannya. Jadi bagaimana menjalin hubungan antara suami istri dengan anak-anak? You kemana? I ke sini. You kemana? I ke sini. Why? Apa? Nah itu. Jadi penyesuaian. Jadi kemarin kita pulang kampung, banyak urusan masyarakat. Memang sama Pak Ustaz ini kita sangat banyak tertolong. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana kalau tertumpuk dengan apa jalannya? Ini dengan pelajaran Al-Quran sama Pak Ustaz dan bercermin diri. Nah, makanya kami bercermin diri ini yang ingat benar waktu itu sama Pak Ustaz. Cermin diri, sudah itu ingat Allah, sudah itu berjalanlah dan dibawa oleh orang lain. Kita harus beradaptasi dengan orang lain, siapapun, anak kecil, orang di atas itu, dan menganggap diri kita ini ya biasa-biasa aja, insya Allah gitu kan. Nah itulah tadi makan kami di Bako di sana, siapa yang bawa Pak Ucan misalnya kan? Di sana
kan sama Pak Haji Amrullah misalnya, itu dia Pak. Jadi keenakan kesenangan inilah yang kita rasakan. Jadi tegur sapa yang enak, kita apa semuanya. Kemarin dari kampung pulang lewat ini, jadi lewat ini Bu. Nah yang ini dulu. Terus sisinya laut, macet. Terus pulang, tiba di kampung bersama dengan orang kampung rapat. Untuk apa? Untuk negari. Jadi berjuang terus pulang. Diajak oleh teman makan dengan apa enak-enak juga lah. Masak dengan anak, gitu dengan jadi kita tinggal berangkat. Puan, kita berangkat di mana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Itu ya Pak ya. Untuk lebih dalamnya nanti datang ke rumah. Pak Haji itu bisa dipertahankan seperti itu. Jadi karena hati senang kayaknya. Iya. Maka itu kita kan kadang-kadang selera kita kan menurun. Iya. Kalau beliau itu kan statis. Iya. Kita pertahankan. Iya. Nah, itu yang kurang harusnya kita tiru. Iya. Karena selera makan itu maka membuka kesehatan. Ya. Kira selera makan itu bagaimana bisa dipertahankan? Ya. Secara mendalam nanti dia ini apa lagi? Privat lagi. Nah, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji. Salam sejahtera. Iya, sama-sama sejahtera. Tadi Pak Haji sudah berbincang-bincang masalah lapangan hijau. Saya dengar lihat. Iya. Posisinya saya cukup menarik juga dengan lapangan hijau. Tadi Pak Haji sudah bergabung dengan tim-tim dari Sanggar. Saya pengen tahu Pak Haji di mana posisi andal Pak Haji dengan lapangan hijau, atau pengerang, wing back, atau kiri luar. Terima kasih. Banyak potensi. Potensi. Silakan Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Auf, terima kasih. Ini bukan ini sepak bola. Ilmunya jasmani rohani. Jadi rasa, di bola itu rasa. Jadi posisi kita antara satu tim dengan satu tim. Jadi kita 1 untuk 11 untuk 1. 1 untuk 11 untuk 1. Makanya gol terjadi kerjasama. Jadi gol terjadi adalah kerjasama, bukan individunya. Individunya hanya dengan kebolehan masing-masing kan. Nah, tapi timnya. Jadi posisi kami waktu itu ada sesuatu yang menarik oleh mungkin orang lain menarik baginya, tapi bagi kami itu hanya latihan. Nendang bola ke gawang itu pas turunnya bola itu di misal gawang lawan. Jadi terlontong penjaga gawang kita sudah baca itu situasinya kan. Nah, itu tendangan itu. Apa yang terjadi antara kaki ini otak pakai semua itu semua jadi rasa jadi enggak tadi dia gol. Nah, itu satu caranya ya. Jadi bola itu sangat banyak kalau kita rasakan di situ. Kita menikmati di dalam lapangan itu, menikmati bermain. Itu kayak tendangan pisang tadi. Benar sekali. Bisa melikat itu. Ya. Akhirnya dengan bola kami bisa naik pesawat Bu. Sama adik di BRI Sijunjung. Kenapa kalian bisa sampai di sini? Sampai ke Jawa, ketemu propelan Bandung, baru Pusri, penuh ketemu sama ibu bandara, orangnya besar-besar. Jadi adik-adik ini nggak kuat nih katanya lawan ini. Bukan nggak kuat, kamu mainkan aja. Mainkan aja. Sampai ke Mangga, jadi masuk 6 besar itu dari Sijunjung, masuk apa Sijunjung. Ada ini kemenakannya Bapak ini, Pak Ustaz, namanya Pak Taufik. Sekarang masih Mas Raya. Dia masih berjuang sampai sangi dengan bola. Dia buatkan ke Mas Raya. Terima kasih Bapak. Ya. Posisi tadi di mana? Posisi. Oh, terima kasih Pak. Iya. Saya kanan, saya Kiper. Terima kasih Pak. Iya. Kita bermain tidak bermain belakang, kita di gelandang. Bagi bola. Jadi Kapten.
akhirnya bisa dipercaya. Nah, ini untuk kapten harus orang yang dipercaya. Jadi pemimpin itu memang di lapangan itu dia mengetahui situasi depannya ini karena yang sebelah dia tahu. Kapten itu dia di posisi dan mengamankan kalau ada suasana panas di lapangan. Itu seorang kapten dia harus berbeda, bersikap, berbuat, harus menetralisir. Bukan dia dorong-dorong. Kapten kalau udah punya apa dengan itu dia itu dia. Pak Sri itu Pak Sri udah Israwi itu Pak. Terima kasih banyak. Mungkin banyak yang mau ditanyakan, cuma waktu yang membatasi. Lain kali mungkin ada episode keduanya, atau bagi yang ingin mengkaji lebih dalam lagi bisa langsung kapanpun dari manapun. Iya, langsung ke rumah Pak Haji Bundi di Tapilawi. Ya, yang jelas di bola kaki itu pelajaran yang luar biasa. Kenapa demikian? Di situ ada manajemen. Bagaimana meletakkan seseorang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apanya. Artinya di dalam bola kaki kita harus punya 11 keterampilan, 11 posisi. Kalau tidak cukup 11 posisi yang punya kemampuan di 11 itu, maka sulit kita untuk menang. Oleh ada 11, jadi harus yang ada yang pandai jadi kiper, ada yang jadi pandai jadi back, harus ada yang pandai jadi gelandang kanan kiri, harus ada itu. Nah, dalam satu organisasi ini poin-poinnya ini harus ada dan saling mengoper, baru nanti akan menggolkan. Nah, jadi sebenarnya bola kaki yang di lapangan itu bisa dibawa ke organisasi, bisa dibawa serupa itu. Nah, itu harus ada pelatihan khusus untuk itu. Jadi banyak nanti pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana bola kaki, begitu juga sholat berjamaah. Apa yang bisa? Kenapa umat Islam masih down juga kualitasnya di tengah dunia ini? Kenapa? Mungkin sholat saja, bola kaki saja, tidak diambil hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Semoga kita berhasil mengambil hikmahnya, itu bisa menjadi nutrisi untuk kesehatan kebersamaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ado Almeida. Nah, kita siap Ado Almeida, siap Indah Ado Almeida. Yang jiwa itu tetap tenang. Ado Almeida jiwa tenang. Indah Ado Almeida tenang. Seperti yang disampaikan Pak Ji tadi. Dari Bapak mana ada 7 Pak Manu. Untuk besok pagi jangan lupa menghadiri terakhir. Ustaz dari Kota Akbar. Ya. Kalau mau hadir Pak Haji ada nanti itu. Ya. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur masuk kerjanya jalur prestasi, jalur bola. Bekerja dulu baru main bola.